Tipe karakter lansia. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu tipe karakter lansia? Apa-apa saja sih tipenya? Atau bahkan apa sih bedanya karakter dengan kepribadian? Ataukah ada persamaannya? Oke, hai semuanya, kenalin aku Yola Ayunda Salsabila. Aku seorang mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang tipe karakter lansia untuk memenuhi ujian tengah semester di semester 6. Apa sih itu karakter? Menurut KBBI, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan watak. Sementara, kepribadian adalah suatu sistem dalam diri seseorang yang terorganisir dan bersifat dinamis, termasuk keadaan mentalnya, dan bersifat unik atau khas, dan paling menonjol dalam diri seseorang tersebut. Bisa disimpulkan bahwa kepribadian itu bisa berubah, sedangkan karakter itu bisa dibentuk. Sekali lagi, kepribadian itu bisa berubah, sedangkan karakter itu bisa dibentuk. Mengutip salah satu kalimat dari buku Psikologi Kepribadian, di situ mengatakan bahwa character is personality evaluated and personality is character devaluated. Nah, sedangkan Likkerman mengatakan bahwa kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Nah, teman-teman atau pendengar sekalian mungkin pemikirannya sudah lebih spesifik, sudah lebih sempit terhadap perbedaan dari karakter dan kepribadian. Yang tadinya kita pikirnya karakter dengan kepribadian itu sama, ternyata ada perbedaannya di antara karakter dengan kepribadian tadi. Kalau kita mengatakan bahwa jangan deh temenan sama dia karena dia nggak baik atau sifatnya buruk gitu. Nah, sementara yang seharusnya lebih spesifik itu lagi, kita membicarakan tentang karakternya, tentang bagaimana dia bersosialisasi, bukan tentang kepribadiannya, karena karakter itu tadi dia bisa dibentuk gitu, seiring dengan apa saja yang ada di lingkungannya. Sementara kalau kepribadian itu yang emang sudah ada dari lahir atau keturunan orang tuanya, genetik seperti itu, atau memang sudah sifatnya emang seperti itu, ternyata perilakunya seperti itu. Mungkin teman-teman sudah bisa lebih sedikit mendapatkan benang merah dari perbedaan dari karakter dan kepribadian tadi. Sekarang kita akan masuk tentang tipe karakter lansia. Menurut Nugroho ada 5 tipe karakter lansia. Yang pertama, bisa teman-teman lihat di slide, itu ada tipe arif bijaksana. Adalah tipe yang kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Dapat kita gambarkan pada lansia satu ini, di tipe ini, bahwa lansianya itu memiliki pengalaman yang banyak atau suka explore hal baru, mempelajari hal baru gitu. Karena dengan banyaknya pengalamannya, pandainya dia menempatkan diri gitu, makanya dia bisa menjadi panutan di dalam lingkungannya gitu. Terus yang kedua itu ada tipe mandiri.
Tipe lansia mandiri ini adalah tipe yang mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Tipe mandiri ini lebih mengarah kepada lansia yang perfeksionis, lebih berhati-hati gitu terhadap apa yang akan diambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, si lansia bersifat lebih hati-hati dan perfeksionis dalam memilih sesuatu yang bakal dia putuskan, yang akan dia putuskan. Seperti dia lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, dan apapun yang menyangkut tentang hidupnya, dia akan berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga ada tipe tidak puas. Nah, tipe ini mengatakan bahwa konflik lahir batin menentang proses ketuaan yang menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status teman yang disayanginya, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Kalau bisa kita simpulkan bahwa lansia satu ini sedikit cerewet, karena bisa kita lihat bahwa dia menolak bahwa aku nih ternyata sudah tua, aku sudah tidak seenergik dulu gitu, tenagaku sudah tidak sekuat dulu gitu. Dia menolak bahwa aku sudah tua, baik secara jasmani ataupun rohaninya sendiri gitu. Nah, dia menolak kehilangan teman-temannya, kekuasaan. Dia tidak percaya bahwa ternyata aku sudah tua dan aku perlahan-lahan mulai kehilangan apa yang aku punya dulu gitu. Hal itu juga yang mungkin menyebabkan mereka menjadi seorang yang pemarah, tidak sabaran, karena kondisi emosinya yang masih menentang bahwa ternyata aku sudah tua gitu. Yang keempat ada tipe pasrah. Tipe ini adalah tipe lansia yang menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap terbitlah terang, mengikuti kegiatan beribadat ringan kaki, pekerjaan apa saja akan dilakukan. Nah, tipe lansia yang mempunyai konsep habis gelap terbitlah terang, datang terang gitu seperti Kartini. Tipe lansia ini bersifat let it flow terhadap kehidupannya, yang dia yakin kalau ya udah, karena udah tua, ikutin aja alur kehidupan ini kayak gimana gitu. Yang semuanya bakalan berjalan kalau kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita berbuat baik, maka yang kita tuai juga baik gitu. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Dari situ juga mereka menanamkan sifat, aku harus menanam benih-benih yang baik agar aku tua juga hal-hal baik datang kepadaku, seperti itu. Jadi mereka lebih pasrah, lebih legowo, lebih bahasanya ya udahlah, karena aku udah tua, jadi aku harus yang baik-baik aja gitu, nggak yang tipe lansia yang neko-neko kayak gitu. Nah, lanjut yang kelima itu ada tipe bingung. Tipe lansia ini adalah tipe lansia yang kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Nah, tipe lansia seperti ini tipe lansia yang bisa dibilang karena gimana ya? Karena mungkin pada satu momen dia
merasa diasingkan, merasa ternyata diriku tidak sepenting itu gitu. Karena ada satu momen yang membuat dia seperti itu, makanya dia kadang suka merasa sendiri, minder, ataupun tidak suka bersosialisasi dan lebih mengasingkan diri karena dia merasa aku sudah tidak dianggap di lingkunganku kayak. Nah, selanjutnya terlepas dari tipe karakter lansia menurut Nugroho, ada lagi tipe psikologis dari lansia menurut Dr. Setia Jowana. Sama-sama terbagi menjadi 5 tipe. Yang pertama itu ada tipe konstruktif, yang kedua ada tipe ketergantungan, yang ketiga ada tipe defensif, keempat tipe bermusuhan, dan yang kelima adalah tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Nah, langsung saja yang pertama itu bisa teman-teman lihat di bagian slide ini, itu sudah jelas. Terdiri dari 5 tipe. Yang pertama kita akan bahas tentang tipe konstruktif. Nah, tipe konstruktif ini adalah tipe lansia yang memiliki integritas baik, dapat menikmati hidup, toleransinya tinggi, humornya lumayan bagus, fleksibel, dan tahu diri. Nah, lansia ini bisa dibilang dia lansia yang lebih enjoy menjalani kehidupan masa tuanya, yang lebih menikmati masa tuanya karena dia merasa aku sudah tua, ya aku harus tahu apa yang aku lakukan untuk mendapatkan masa tua yang lebih baik, yang tidak mau membuat hal-hal aneh, yang lebih ke hal-hal yang fleksibel. Lanjut ke tipe ketergantungan. Di tipe ketergantungan ini adalah lansia yang diterima di dalam masyarakat tetapi pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, tidak mempunyai inisiatif, senang dengan pensiun, banyak makan dan minum, tidak suka kerja, dan senang diajak berlibur. Kalau tipe ketergantungan ini bisa kita lihat bahwa dia lansianya lebih suka ke arah yang senang-senang, have fun, bahagia, karena dia tidak ingin memikirkan masa-masa sulit di masa tuanya ini. Karena aku sudah tua, ya aku harus bahagia, aku harus senang, mengeluarkan semua energi positifku gitu. Tetapi mereka lebih nggak suka gerak banyak gitu. Mereka lebih suka hal-hal yang membahagiakan untuk dirinya. Lanjut di nomor 3 yaitu tipe defensif. Tipe ini adalah lansia yang sering menolak bantuan, emosional, memegang teguh pada kebiasaannya, takut menjadi tua, dan tidak menyukai pensiun. Nah, ini tidak jauh beda dengan tipe mandiri dan tipe tidak puas menurut tipe karakter lansia menurut Nugroho tadi ya teman-teman. Nah, jadi mereka lebih percaya bahwa aku bisa berdiri di bawah kakiku sendiri, kayak gitu. Nah, lanjut di tipe keempat yaitu tipe bermusuhan. Lansia ini lansia yang sering menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalan, banyak mengeluh, agresif, curiga, takut mati, iri pada yang muda, senang mengadu untung pada pekerjaan-pekerjaan. Nah, mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan seperti apa sih lansia tipe bermusuhan ini? Bahwa dia sering menyalahkan orang lain, dia mempunyai sifat iri dan tidak bagus gitu. Yang kelima ada tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Nah, tipe lansia ini adalah tipe lansia yang kritis pada dirinya sendiri, tidak punya ambisi, penurunan kondisi sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia, tetapi dapat menerima proses penuaan dan tidak iri terhadap yang muda dan menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan diri dari penderitaan.
tipe lansia yang terlalu keras pada dirinya sendiri, yang karena kerasnya hidup dia lebih memilih untuk salah satunya adalah jalan yang bahwa mati itu adalah jalan yang karena mereka mati atau menutup usia mereka bebas dari semua penderitaan yang ada di dunia ini gitu. Mungkin mereka akan merasa lebih tenang dan lebih menerima apa yang terjadi dalam hidupnya.